Bro, ada satu masalah besar yang lagi bikin pusing pelatih baru timnas Indonesia. Bukan soal striker, bukan soal back, tapi soal otak permainan. Tahun 2024 bakal jadi tahun yang super sibuk buat timnas Indonesia. Ada beberapa turnamen penting yang sudah menunggu di depan mata. Dua yang paling ditunggu tentunya adalah FIFA, series bulan Maret dan juga Piala AFF yang digelar bulan Juli. Dua ajang ini bisa jadi panggung penting buat melihat sejauh mana perkembangan skuad Garuda di bawah pelatih baru. Dan yang bikin menarik, pelatih baru timnas Indonesia nggak mau buang waktu buat kerja. Baru saja diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia, John Herdman langsung tancap gas. Nggak pakai lama, dia langsung turun ke lapangan buat melihat pemain secara langsung. Pelatih asal Kanada itu benar-benar ingin mengenal kualitas pemain Indonesia dari dekat, bukan cuma dari video atau laporan staf. Langkah pertama Herdman langsung menuju stadion paling ikonik di Indonesia. Pada 23 Januari 2026, John Herdman terlihat hadir di stadion utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan seru antara Persija Jakarta melawan Madura United dalam lanjutan Liga 1 Indonesia musim 2025-2026. Di laga itu, Herdman benar-benar memperhatikan setiap detail permainan. Dari pergerakan pemain, cara mereka menguasai bola, sampai bagaimana mereka membaca situasi di lapangan. Tapi ternyata, misi belusukan Herdman nggak berhenti di Jakarta. Setelah menonton pertandingan tersebut, Herdman bersama staf pelatihnya dikabarkan akan terbang ke berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya jelas, mencari pemain yang benar-benar cocok untuk memperkuat timnas Indonesia ke depan. Dia ingin melihat langsung atmosfer Liga Indonesia, potensi pemain muda, serta siapa saja yang bisa diproyeksikan menjadi bagian penting tim nasional. Nah, dari sekian banyak posisi di lapangan, ada satu posisi yang paling bikin perhatian. Posisi itu adalah gelandang serang. Dalam sepak bola modern, posisi ini sangat vital karena menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan. Pemain di posisi ini harus punya visi bermain yang bagus, kemampuan mengontrol tempo, dan tentu saja passing yang akurat. Dan selama ini, peran tersebut dipegang oleh satu sosok yang sering disebut profesor. Ya, pemain yang dimaksud adalah Tom Hay, gelandang milik Persib Bandung, yang dikenal punya kemampuan membaca permainan dengan sangat baik. Tom Hay sering jadi otak permainan timnas Indonesia. Dia bisa mengatur ritme pertandingan, mendistribusikan bola dengan cerdas, dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Tapi sayangnya, ada satu fakta yang nggak bisa dihindari. Usia Tom Hay saat ini sudah menginjak 30 tahun. Dalam dunia sepak bola profesional, usia tersebut masih bagus, tapi tentu tidak bisa diandalkan selamanya. Itulah kenapa timnas Indonesia harus mulai memikirkan siapa pemain yang bisa menjadi penerusnya di masa depan. Masalah ini bahkan sampai disorot oleh pengamat sepak bola nasional, pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Ropan, ikut memberikan pandangannya mengenai situasi ini. Lewat kanal YouTube Nusantara TV, Ropan mengatakan bahwa mencari pengganti Tom Hay bukan perkara mudah. Menurut Ropan, untuk sekarang sebenarnya timnas masih aman. Ia menjelaskan bahwa untuk periode 2026 sampai 2027, timnas Indonesia masih bisa mengandalkan dua pemain berpengalaman. Mereka adalah Tom Hay dan juga gelandang tangguh Joey Pelupesi. Keduanya masih mampu memberikan kualitas tinggi di lini tengah. Tapi masalahnya bukan sekarang, melainkan masa depan. Ropan menegaskan bahwa John Herdman harus mulai memikirkan regenerasi di lini tengah. Karena jika tidak dipersiapin dari sekarang, timnas Indonesia bisa mengalami krisis playmaker di masa depan. Dan dalam sepak bola, kehilangan pemain pengatur serangan bisa sangat berbahaya. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia sudah punya calon penggantinya? Menurut Ropan, sebenarnya timnas Indonesia punya cukup banyak pemain tengah. Namun sayangnya, tipikal permainan mereka berbeda dengan Tom Hay. Artinya, mereka belum tentu bisa menjalankan peran yang sama. Beberapa nama bahkan sudah disebut-sebut sebagai kandidat. Ada Nathan Cho Aon, kemudian Calvin Verdong, dan juga Ivar Jenner. Ketiga pemain ini memang punya kualitas yang bagus di lini tengah. Tapi ada satu perbedaan besar antara mereka dengan Tom Hay. Menurut Ropan, pemain-pemain tersebut memiliki tipikal box-to-box midfielder. Artinya mereka lebih fokus membantu pertahanan sekaligus menyerang. Mereka aktif berlari ke seluruh area lapangan, tapi bukan tipe pemain yang benar-benar mengatur tempo permainan seperti playmaker klasik. Nah, disinilah letak masalah yang sebenarnya. Timnas Indonesia saat ini belum memiliki pemain yang benar-benar punya karakter seperti Tom Hay. Pemain yang bisa memegang bola dengan tenang, membaca permainan dengan jenius, dan mengatur aliran passing tim.
Padahal dalam sepak bola modern, pemain seperti ini sangat berharga. Playmaker adalah otak dari sebuah tim. Tanpa mereka, serangan bisa terasa kacau dan tidak terarah. PJ Bershia adalah pemain yang melihat peluang sebelum orang lain menyadarinya. Itulah sebabnya John Herdman punya PR besar. Sebagai pelatih baru, Herdman tidak hanya dituntut meraih hasil bagus dalam waktu dekat. Ia juga harus membangun fondasi tim untuk masa depan. Salah satu caranya adalah dengan menemukan penerus Tom Hay. Pertanyaannya sekarang, di mana Herdman akan mencari pemain tersebut? Ropan bahkan menyarankan agar Herdman tidak hanya mencari pemain di dalam negeri. Ia bisa melakukan scouting hingga ke Eropa untuk menemukan pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas sebagai playmaker. Tapi tetap saja, satu pertanyaan besar masih menggantung. Siapa pemain yang benar-benar bisa menggantikan Tom Hay? Apakah pemain muda dari Liga Indonesia? Atau mungkin pemain diaspora yang bermain di Eropa? Sampai sekarang jawabannya masih belum jelas. Yang pasti, waktu terus berjalan. Turnamen seperti FIFA Series dan Piala AFF sudah semakin dekat. John Herdman harus segera menemukan kombinasi terbaik untuk timnas Indonesia agar bisa tampil kompetitif. Dan satu hal yang pasti, jika timnas Indonesia ingin terus berkembang dan bersaing di level Asia, mereka harus punya regenerasi pemain yang jelas, termasuk di posisi paling penting, playmaker. Jadi menurut kalian, siapa yang paling pantas jadi penerus Tom Hay di timnas Indonesia? Apakah dari pemain yang sudah ada sekarang? Atau justru dari pemain muda yang belum banyak dikenal? Yang jelas tugas besar sudah menunggu John Herdman dan masa depan lini tengah Garuda sedang dipertaruhkan.